seperti apa sih visi dan misi seorang Pekmen, seperti apa sih arah pembangunan yang akan mereka lakukan ketika nanti terpilih sebagai wali kota dan wakil. Visi kami yaitu terwujudnya kota Jayapura yang harmoni, cerdas, sehat, produktif, dan afirmatif. Dan saya juga mengingatkan kepada masyarakat, jangan harkat, martabat, dan harga diri seseorang itu dinilai dengan rupiah. Sangat kecil dan tidak ada apa-apa. Apakah seperti itukah? Ataukah tetap dengan menggunakan pikiran yang sehat? Ya. Karena itu, pada tanggal 27 November 2024, jangan lupa coblos nomor 1 Frans PK Haji Mansur yang disebut atau disingkat dengan Pekmen. Pekmen harus hadir untuk Kota Jayapura yang sejahtera. Halo Sobat Cepos dimanapun kalian berada, kembali bersama saya Gratianus Silas dalam program Pemilu Grafi, di mana kita akan membahas terkait dengan dinamika politik yang terjadi di Papua belakangan ini dan khususnya di Kota Jayapura. Untuk lebih jauh kita membahas terkait dengan itu, sudah hadir bersama kita di studio Cepos TV di kantor Cendrawasih Pos, Gedung Grahapena, bersama Bapak Frans PK yang sudah ada bersama-sama dengan kami di sini. Bapak selamat pagi. Selamat pagi. Bapak kabar bagaimana? Kabar baik saja. Kabar baik sekali ya. Baik. Kesibukannya apa Bapak mungkin belakangan ini? Ya, kesibukan belakang ini seperti yang sudah diketahui ya masyarakat ya Sobat Cepos semua yang ada di kota, bahkan juga mungkin mengikuti lewat media di Papua. Akhir-akhir ini kita sedikit menyeberang Ya? Ke bidang politik. Ya. Dari latar belakang sebelumnya sebagai birokrat di pemerintahan, kemudian mulai mencoba untuk memasuki dunia yang baru di politik. Jadi lagi sibuk-sibuk soal politik sekarang. Ya. Jadi sibuk-sibuk menyeberang. Jadi ya itu teman-teman Sobat Cepos mengawali talk show kita pada pagi hari ini. Tadi Pak PK sudah menjelaskan sedikit daripada apa yang menjadi kesibukannya dan itu yang menjadi topik utama kita pada pagi hari ini, membahas terkait dengan dinamika politik khususnya dari Pak PK sendiri yang mencalonkan diri sebagai wali kota Jayapura. Nah Bapak terkait dengan itu kemarin tanggal 23 September resmi sudah tidak lagi menjabat sebagai Sekda Kota Jayapura dan sudah tidak lagi menjabat sebagai ASN ya Bapak. Perasaannya bagaimana? Pengabdian 30 tahun lamanya, lebih dari 30 tahun sejak tahun 91 dan sekarang sudah tidak lagi berstatus sebagai ASN di Kota Jayapura. Perasaan bagaimana Bapak? Sedihkah, campur aduk seperti bagaimana? Ya, saya pikir sebuah keputusan itu berangkat dari sebuah pilihan. Pilihan-pilihan, ya, sehingga akibat daripada pilihan saya sendiri, tentu juga dengan persetujuan dari istri dan keluarga, kemudian pilihan untuk ke politik dari birokrasi, dari pemerintahan, maka konsekuensinya adalah pilih birokrasi atau pemerintahan atau politik. Karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang ASN, undang-undang pilkada, undang-undang pemerintahan daerah, itu semua sudah mengatur tentang hal tersebut. Nah, sehingga karena itu sudah menjadi pilihan, maka tidak ada rasa apapun, apalagi rasa menyesal, karena itu sebuah keputusan yang rasional, yang kami ambil dalam mengambil keputusan itu dalam terakhir ini. Sehingga ketika kami punya pilihan adalah masuk ke dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai salah satu bakal calon wali kota Jayapura, kemudian berpasangan dengan Pak Mansur, maka tanggal 23
September kemarin itu ditetapkan atau penetapan calon tetap Betul. sebagai wali kota dan wakil wali kota. Sehingga tiada lain selain pilihannya adalah berhenti dari status sebagai PNS. Karena berhenti sebagai status PNS, maka dengan sendirinya semua jabatan yang mengikutinya, semua fasilitas yang mengikutinya lepas dengan sendirinya. Nah itulah, itu terjadi karena itu tanggal 23 September kemarin itu proses itu dilakukan dan kemudian diakhiri dengan sebuah acara yang dilaksanakan diinisiasi oleh Pak PJ Wali Kota Pak Christian Sohilait untuk melaksanakan acara serah terima jabatan Sekda kepada PLH Sekda Pak Asisten 1 sekaligus dirangkai dengan perpisahan. Sekda Kota Jayapura atau Provinsi PK di kantor. Nah itu sebuah proses yang saya pikir sudah dilakukan pada hari Senin ya, tanggal 23 minggu yang lalu. Dan dengan demikian hari ini status saya sebagai masyarakat biasa. Bagi masyarakat biasa. Yang sedang mengikuti konsultasi salah satu peserta dalam Pilkada Wali Kota Jayapura. Wali Kota Jayapura. Nah itu tadi Bapak jelaskan soal proses. Yang ingin saya dan teman-teman Sobat Cepos tahu tuh perasaan. Jadi lebih ke personal. Apakah campur aduk atau ada mungkin sedihnya sedikit. Karena pasti ketika kita meninggalkan sesuatu, kalau berkaca dari pengalaman pribadi, itu pasti ada kayak, saya sudah tidak ASN lagi. Sudah 30 tahun jauh. Saya sebagai seorang ASN, jabatan sebagai kepala BKD, kemudian naik sebagai Sekda, PJ Wali Kota Jayapura, dan kemudian saya sudah menanggalkan, saya punya atribut ASN. Perasaan Bapak seperti bagaimana? Iya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa itu karena keputusan secara rasional yang diambil sehingga apapun semua konsekuensi itu kami harus ambil, terima, dan jalani. Kemudian yang berikut kalau bicara perasaan, ya sebenarnya kalau perasaan pribadi ya saya senang dan bahagia ya menurut saya. Karena mungkin tidak kebanyakan orang atau PNS mengalami sebuah proses karir yang saya alami. Betul, betul sekali. Tidak semua orang, semua PNS atau semua pejabat. Sehingga saya mengakhirinya itu dengan sukacita, mengakhirinya dengan bahagia. Perasaan itu kan. Karena perjalanan masa kerja saya yang 30 tahun 5 bulan saya berhenti. Itu sebuah perjalanan yang menurut saya masa kerja yang cukup lama ya. Sangat lama. Dan saya juga menjadi salah satu ASN pejabat yang turut serta dalam meletakkan dasar-dasar proses penyelenggaraan pemerintahan sampai ada pembangunan di kota ini. Karena bentuk Kota Madya Jayapura itu dibentuk pisah dari Kabupaten Jayapura tahun 1993. Iya, betul. 1993. Dan tahun 1993 itu saya ikut tes CPNS. CPNS, ya. Ikut tesnya itu di Kabupaten Jayapura. Saat itu Kota Madya Jayapura belum ada penerimaan CPNS. Saya ikut di Kabupaten Jayapura. Kemudian kami dibagi 2 kelompok. Yang lulus itu dibagi 2 kelompok. Satu kelompok penempatannya di Kota Madya Jayapura, termasuk saya, satunya adalah saya. Kemudian satu kelompoknya penempatannya di Kabupaten Jayapura. Ya, jadi dibagi waktu itu oleh Gubernur Irian Jaya waktu itu. Beliau membaginya. Sehingga tanggal 1 Maret 1994 itu kami diberikan SK calon pegawai negeri sipil oleh Gubernur tingkat 1 Irian Jaya melalui Biro Kepegawaian. Dan itu saya ditempatkan di CPNS itu di bagian organisasi dan tata laksana. Sekretariat Daerah Kota Madya Jayapura.
Kantor kami waktu saat itu adalah di Yoka, di ex-APDN. Kampus APDN, ex-APDN di Yoka. Kemudian, ya, saya awal karirnya di situ saya banyak belajar tentang bagaimana menyusun tata naskah dinas, surat, bagaimana menyusun tentang organisasi, pembentukan struktur organisasi, perangkat daerah, kemudian juga bagaimana menyusun tentang uraian-uraian jabatan, analisis jabatan, kemudian juga bagaimana kita belajar tentang membentuk sebuah standar tentang tata naskah dinas itu di dalamnya tentang misalnya surat-surat dinas itu ada standarnya. Iya betul. Itu sudah ada standarnya, bentuk hurufnya, ukuran hurufnya, sisi kanan, sisi kiri, atas, bawah, kemudian kop surat dinas, cap, stempel dinas, cap dinas. Kemudian juga papan nama kantor pemerintah, itu semua diatur dalam situ. Dan puji Tuhan bahwa saya juga bagian dari yang menyusun itu. Ya. Jadi semua yang detail-detail ini, itu yang jadi hal sepele itu semua ada aturannya itu. Dan Bapak mengurus soal itu. Bahkan tanda tangan pun diatur. Tinta yang digunakan dalam tanda tangan itu sudah diatur. Hanya boleh itu tinta hitam dan tinta biru. Di luar dari itu tidak boleh. Tidak boleh, betul. Jadi itu semua sudah diatur. Bentuk hurufnya, ukuran hurufnya pun diatur. Harus 12. Fontnya itu 12. Betul. Jadi sudah diatur semua. Jadi detail. Jadi itu dalam buku, namanya itu dalam buku tata naskah dinas. Buku tata naskah dinas. Tata naskah dinas. Jadi puji Tuhan saya punya pengalaman itu untuk menyusun. Waktu saya di bagian Ortal ya waktu itu. Jadi saya mengawalinya dengan ini. Nah sehingga itu pengetahuan pengalaman dasar yang saya dapatkan itu. Sehingga itu sangat terasa selama ketika saya menjabat ataupun saya karir saya. Jadi saya sudah bisa tahu bentuk suratnya, ukuran suratnya. Jadi dia terbawa ya? Terbawa langsung. Jadi ini dan langsung saya bilang ini tidak bisa, harus ganti dengan ini. Saya langsung koreksi. Langsung. Nah, betul. Biasa tuh kan kalau bawahan kira ini bikin saja nanti pimpinan ternyata Bapak nih sudah menguasai semua. Dong tidak tahu kalau Bapak yang pimpinan ini dia berangkat juga dari bawah yang ngurus barang-barang itu. Menyusun. Jadi itu semua. Itu saya mengawalinya dari sini di bagian Ortal. Setelah itu saya ketika kantor wali kota Jayapura pindah ke Entrop sini tahun 97, 97-98, lalu kemudian saya dipindahkan ke bagian umum. Bagian umum itu di situ Kasubag Tata Usaha dan Keuangan Pimpinan. Disitulah saya belajar tentang bagaimana membuat buku agenda, agenda surat masuk, agenda surat keluar, bagaimana tentang kartu kendali surat, kemudian bagaimana surat itu masuk kemudian diarahkan ke siapa, pejabat mana, ke siapa, tujuan surat. Disitulah saya belajar. Sehingga ketika surat masuk tembus-tembus, saya akan turun ke bawah. Harus ke situ dulu, ke situ arahnya dulu. Ke situ, Tembusan-tembusan ini. Lalu bagaimana catat nomor agenda surat, nomor surat masuk, surat keluar. Itu semua. Jadi semua diatur sih. Di situ saya itu di bagian umum, Kasubag Tata Usaha dan Keuangan Pimpinan. Setelah itu baru kemudian ke Bapeda tahun 2000. Tahun 2000 Kabit Sosbud dan ekonomi Sosbud waktu itu ekonomi dan sosial budaya di Bapeda. Tahun 2000 kemudian itu disitulah saya bergabung untuk belajar tentang bagaimana perencanaan perencanaan keuangan itu belajar di situ. Kemudian setelah itu tahun 2002 waktu zamannya Bapak Kambu, saya dipromosikan menjadi Kabag Kepegawaian. Tahun 2002. Menjadi Kabag Kepegawaian. Nah, itu pasti kalau bicara kepegawaian berarti sudah bicara urusan personal. Mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, proses seleksi atau rekrutmen pegawai, kemudian penempatan,
kemudian pembinaan, mutasi atau rolling, sering dibilang rolling, sampai kepada pensiun, pemberhentian atau pensiun. Termasuk dalamnya dalam hukuman disiplin pegawai. Itu Itu namanya itu manajemen kepegawaian. Manajemen kepegawaian itu total pegawai waktu itu berapa itu Bapak untuk di kota sendiri? Waktu tahun 2000 itu kurang lebih itu ada sekitar 3.000, termasuk guru ya. Iya. Itu karena guru SMA, SMK waktu itu masih di provinsi ya, saat itu. Sekitar itu. Itu di tahun 2002. Betul. Kemudian sampai 2007 itu bagian kepegawaian itu ditingkatkan organisasinya menjadi Badan Kepegawaian Daerah, BKD. Yeah. Dan pada saat itu saya menyusun strukturnya, uraian tugasnya semua itu saya sendiri menyusun. Karena saya punya pengalaman tadi di Ortal itu. Betul, ya. Itu yang bilang tadi terbawa terus. Jadi barang yang dasar ini itu menjadi acuan kita untuk Bapak ini jabatan-jabatan berikutnya ya. Sehingga struktur BKD itu saya susun sendiri. Dibantu oleh saya punya staf. Akhirnya kami dari bagian menjadi badan tahun 2007. 2007 jadi badan kepegawaian daerah. Lalu itu di situ saya hanya 1 tahun saja. 1 tahun. Kemudian 2008 tanggal 1 Januari itu saya dimutasikan, diangkat menjadi kepala Bapeda Kota Jayapura 2008. Mulai tanggal 1 Januari. Nah, kemudian di Bapeda 5 tahun ya, puji Tuhan, 5 tahun sampai dengan 2008 sampai dengan pertengahan 2012. Bukan 2013. Pertengahan 2013. Kemudian setelah itu dimutasikan waktu zamannya Pak BTM periode pertama 2013 itu beliau mutasikan saya kembali lagi menjadi kepala Badan Kepegawaian. Itu 2013 sampai dengan 2015. Kepala Badan Kepegawaian. Di situ 2 tahun. Setelah itu beliau memutasikan saya jadi asisten administrasi umum, asisten 3 tahun 2015. Asisten 3 asisten administrasi umum. Nah, kemudian 2015, kemudian 2016-17 asisten, 2018, pertengahan 2018 itu saya ditugaskan atau ditunjuk sebagai pelaksana tugas Sekda saat itu, kurang lebih sekitar 6 bulan. Sebelum kemudian saya ikut tes atau seleksi di awal Januari, awal tahun 2019. Ikut seleksi Sekda, kemudian tanggal 11 Maret ya 2019 itu kemudian Pak BTM melantik saya sebagai Sekda Kota Jayapura 2019 tanggal 11 Maret sampai dengan kemudian menjabat Sekda definitif dan berakhir pada tanggal 23 September 2000. Dan Bapak, kalau ada yang miss tadi, mengawal transisi pemerintahan sebagai PJ Wali Kota Jayapura selama 2 periode. Oh ya, itu ya, kalau ini kan tadi bicara jabatan karir ya. Jabatan karir ya. Jabatan karir. Itu jabatan karir sampai dengan 2019 sampai Sekda sampai dengan 2024 tanggal 23 September. Tetapi di sementara karena pada saat 2022 bulan Mei itu adalah berakhirnya masa kepemimpinan wali kota, wakil wali kota Jayapura, sehingga kemudian terjadi masa transisi. Nah, masa transisi itu yang kemudian diangkatlah pejabat dan diusulkan menjadi pejabat, dan kebetulan saya dipilih sebagai PJ Wali Kota Jayapura. Sehingga dilantik tanggal 27 Mei 2022 dan kemudian dievaluasi lagi 1 tahun pertama di Mei 2023. Kemudian diberikan amanah lagi, diperpanjang lagi. Nah, dan
momentum berakhirnya karena di undang-undang itu mengatakan dapat diperpanjang 1 kali. Sehingga dengan demikian maka bisa diterjemahkan bahwa sampai dengan 2 tahun. Nah, dengan demikian maka masa PJ itu saya mengakhirinya sesuai dengan periodisasi. Dan kemudian atas permintaan masyarakat, aspirasi masyarakat, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sejumlah kelompok masyarakat untuk meminta mengaspirasikan saya untuk bagaimana Bapak bisa ikut lagi untuk ke definitif. Sehingga kemudian saya bermenung, merefleksikan, mempertimbangkan dari semua aspek, semua hal, konsultasi, diskusi dengan keluarga. Nah, kemudian akhirnya mengambil keputusan seperti yang tadi. Dari tadi itu Bapak cerita, saya cuma ngangguk-ngangguk saya teman-teman Sobat Cepo, saya cuma ngangguk-ngangguk saya karena Bapak punya awal karir dari 91, tes CPNS, terus dapat SKPNS di tahun 93, 94, itu saya belum lahir. Jadi Bapak kalau mau lihat Bapak punya jenjang karir dari tes CPNS, itu saya belum lahir, terus kemudian saya masih SD, SMP, SMA, saya duduk sama-sama dengan Bapak di sini. Prosesnya sangat panjang dan kemudian tadi di akhir Bapak menyampaikan bahwa ada proses merenung, ada proses mempertimbangkan, kemudian mendapat masukan dari berbagai pihak. Yang ingin saya tanyakan adalah seberapa besar peran keluarga dalam Bapak mengambil keputusan untuk mencalonkan diri? Iya, sebenarnya terutama dengan istri ya. Iya. Ya, walaupun saya kalau bicara itu kan tidak terlalu banyak bicara. Betul. 1-2 kata saja saya bicara, terus biasanya ibu yang kasih berbagai macam pertimbangan, masukan. Kadang juga sampai ya nada tinggi-tinggi juga ada. Tetapi ya menguras emosi ya, juga. Tapi ya sudahlah itu, sehingga akhirnya sebenarnya pertimbangan itu, tapi lebih dari itu adalah juga untuk kepentingan masyarakat banyak di kota ini. Bagian dari pertimbangan-pertimbangan itu adalah pertimbangan tentang keberlanjutan pemerintahan di kota yang sudah terbangun tersistem, yang kita sudah bangun bertahun-tahun. Bahkan sudah 31 tahun berdirinya Kota Madia sampai Kota Jayapura ini. Sudah terbangun sistem, kami sudah mengawalnya sampai sekarang, kemudian seperti yang hari ini hadir, pemerintah Kota Jayapura menjadi salah satu pemerintah daerah yang diperhitungkan masuk dalam nasional, terbaik dalam nasional. Betul sekali. Karena itu kita bisa banyak sekali mendapatkan prestasi, penghargaan yang didapat dari banyak sekali bidang. Secara nasional maupun internasional. Sehingga secara nasional itu pemerintah Kota Jayapura diperhitungkan. Betul. Bahkan kita bisa mengalahkan sejumlah daerah di luar Jawa ya. Itu kita bisa mengalahkan. Nah, itu sebuah proses panjang yang kita bangun. Saya juga ada di dalamnya. Sehingga saya tidak ingin supaya kemudian itu tiba-tiba kemudian kita lepas lalu kemudian turun. Nah, itu sehingga untuk menjaga kesinambungan, keberlanjutan, prestasi, kinerja, standarisasi kerja yang sistem kerja yang sudah terbangun, itu kita ingin mau jaga. Karena itu dampaknya adalah pastilah kepada pelayanan publik. Ketika pemerintahannya itu amburadul, kacau balau, sudah pastilah bahwa pelayanan publik tidak akan berjalan. Sudah bagus, sudah jalan, orang dilayani KTP hanya dengan hitungan menit, hitungan jam saja, atau pelayanan di puskesmas, pelayanan pendidikan di sekolah sudah bagus. Kemudian tata kelola pemerintahnya kalau tidak bagus, dia akan berdampak. Karena itu. Yang berikut juga bicara tentang masalah pembangunan, kesinambungan pembangunan ya, tentang pemberdayaan masyarakat. Nah, itu juga bagian dari yang harus didorong karena biar bagaimanapun unsur pemerintahan, government masih terus memberikan kontribusi, terutama dalam hal keuangan ya, dalam membangkitkan ekonomi masyarakat di kota ini. Tentunya juga dengan bagaimana menjalin hubungan kemitraan dengan semua pihak, sektor swasta, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk juga lembaga-lembaga swasta, termasuk juga lembaga media. Saya pikir itu sebuah kolaborasi yang sudah terbangun bagus sekali.
Karena itulah yang kita ingin mau menjaga kesinambungan, keberlanjutan. Dari yang sudah terjalin itu. Itu yang kita ingin menjaga, dan kemudian bagian yang kurang, bagian yang belum, nah itu kita perbaiki, evaluasi, lalu kita perbaiki, kita membenahi. Tetapi juga ada sebuah inovasi-inovasi baru yang harus dilakukan mengikuti era perubahan zaman. Yang hari ini terus cepat sekali terjadi. Seperti itu. Jadi begitu ya. Jadi proses pembangunan segala macam berkesinambungan. Jadi yang sudah ada itu jangan sampai nanti jomplang yang prestasi-prestasi selama ini kita sudah raih, kita dapatkan dan kita diperhitungkan secara nasional, kemudian itu drop ya. Bapak mau itu supaya jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi karena itu akan sangat ditentukan sebuah kepemimpinan. Kepemimpinan yang melahirkan berbagai keputusan dan kebijakan. Kalau salah keputusan dan salah kebijakan, maka dia akan berdampak di tataran pelaksanaan di bawah. Dan itu semua itu akan sangat dipengaruhi oleh seorang leader, pemimpin. Gaya kepemimpinannya, cara pemimpinnya, sifat kepemimpinannya, yang kemudian dia akan berpengaruh dalam mengambil keputusan dan juga kebijakan. Dan itu berdampaknya sangat besar. Ketika salah mengambil keputusan dan kebijakan, dampaknya pasti akan dirasakan masyarakat. Nah, itulah yang sangat kehati-hatian kita. Apalagi kota Jayapura sebagai kota yang sangat heterogen, masyarakatnya adalah masyarakat yang rasional, masyarakatnya sudah maju, dan terus berkembang, berkompetisi dengan kota-kota yang lain yang ada di luar. Maka kalau kesalahan itu terjadi, maka kita mundur. Pasti akan mundur. Bahkan juga akan ada respon negatif daripada masyarakat itu sendiri. Nah, itu yang kita tidak ingin terjadi seperti itu. Jangan sampai salah ditangani, salah kebijakan, salah kepemimpinan, maka itu akan berdampak kepada semua tataran kehidupan masyarakat di kota ini. Ini teman-teman saya bicara dengan orang dalam, jadi dia mengerti. Kalau orang Jawa bilang mengerti sampai jeroan-jeroannya, sampai isi-isinya semua paham karena sudah 30 tahun lebih berkarir sebagai ASN dan di kota Jayapura itu sendiri. Nah, tadi Bapak tapi yang disampaikan Pak PK ini betul karena kalau kita berkaca, kita sebagai wartawan juga kan memiliki fungsi kontrol untuk mengawal roda pemerintahan, dan ada 4 dasar pembangunan kita, yaitu pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi, dan kemudian infrastruktur. Dan itu bisa terlaksana jika roda pemerintahan yang dimulai dari penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan itu berjalan ya Bapak. Jadi kalau salah satu saja dari ini tidak berjalan atau macet, nah itu yang tadi seperti Bapak sampaikan, ada kemunduran yang selama ini kita sudah pertahankan di atas, kemudian karena ada kesalahan pengelolaan, kesalahan kepemimpinan, itu semua bisa drop ke bawah. Seperti begitu ya. Kita membahas jauh terkait dengan tadi dari Bapak punya proses perjalanan karir sampai kemudian apa yang telah dilakukan di Kota Jayapura dan apa yang akan dilakukan di Kota Jayapura. Tapi tadi saya sempat dengar Bapak memutuskan untuk kemudian mencalonkan diri sebagai wali Kota Jayapura itu dihadapkan dengan pilihan atau mengambil suatu pilihan. Dan ini adalah situasi, kalau boleh dibilang itu adalah situasi yang sama di tahun 91 ya Bapak. Karena kalau saya tidak salah baca, saya tidak salah dengar, Bapak ini diperhadapkan dengan pilihan ketika dulu setelah kuliah di Uncen itu menjadi tenaga pendidik ya. Tenaga pendidik di Uncen setelah lulus, dan kemudian ada pilihan atau diperhadapkan dengan pilihan untuk apakah mau mendaftar sebagai PNS atau mau meneruskan sebagai tenaga edukatif atau tenaga pendidik di Uncen. Nah, jadi kurang lebih seperti begitu ya Bapak. Coba cerita sedikit dulu. Jadi saya kuliah di Uncen itu masuk tahun 87, kemudian selesai tahun 91. 91, akhir 91 selesai, dan wisuda di Februari 92. Wisudanya di 92 Februari. Tapi selesainya itu yudisiumnya itu di Desember 91. Nah, kemudian selesai wisuda itu saya diminta oleh jurusan ada program studi administrasi negara. Nah, karena kebetulan ya IPK saya juga lumayan lah, gitu ya, lumayan.
3,08 lah gitu, sehingga saya diminta untuk sebagai tenaga pengajar di Uncen di administrasi negara. Sehingga masuk tahun ajaran baru di bulan Agustus September ya, 92 itu saya mulai aktif masuk dalam jadwal sebagai asisten dosen lah gitu ya. Asdos. Ya. Bahaya. Siap. Jadi waktu itu saya dengan dosen senior Pak Kalalo, itu kami mengajar tentang mata kuliah manajemen kepegawaian. Jadi manajemen kepegawaian secara teori saya sudah mengajar sudah di dapat Uncen. teori dapat, praktek dapat mengajar di Uncen. Iya. Itu tentang manajemen kepegawaian. Lalu kemudian setelah itu satu mata kuliah. Itu tahun 91. Kemudian semester berikutnya itu saya juga dengan satu dosen senior itu mengajar mata kuliah tentang kepemimpinan. Mengajar juga tentang kepemimpinan. Jadi teori kepemimpinan dapat, terus kemudian kita tidak tahu begini daftar PNS jadi pemimpin lagi. Ya. Setelah itu semester berikutnya itu di tahun 93. Tahun 93 semester ganjil ya. Semester ganjil tahun ajaran baru itu saya mengajar tentang pelayanan publik. Pelayanan publik ya. Pengajar pelayanan publik. Tentang barang publik, barang privat, macam-macam itu. Jadi tentang pelayanan publik. Jadi 3 mata kuliah waktu itu. Bersama-sama dosen senior. Jadi 3 semester. 3 semester. Kenapa 3 semester? Karena semester genap berikutnya tahun 94 itu karena sudah SK CPNS keluar. Jadi tidak lanjut. Jadi, nah pada waktu 93 itu ketika saya ini kan saya diusulkan untuk jadi tenaga edukatif. Ini sudah pengusulan berkas ini sudah diusulkan 93. Ya 93 sudah diusulkan. Nah pada tahun 93 tahun yang sama juga ada tes CPNS. Pemerintah Kabupaten Jayapura. Sudah saya bersama dengan beberapa teman-teman S1, ya kita rame-rame lah kita teman-teman ini bilang ajak saya untuk kita ikut tes CPNS di Kabupaten Jayapura. Lalu sudah kita ikut tes. Nah kemudian sambil menunggu pengumuman, saya nyatakan lulus. Bulan Oktober lah gitu 93. Dan lulus, kita urus berkas. Di tenaga edukatif juga sudah ajukan berkas untuk pengangkatan CPNS ke Kementerian. Dikbud waktu itu. Lewat rektorat ya, jadi sudah prosesnya jalan. Nah, karena ini 2 institusi, satu di kampus, satu di pemerintah daerah, ini sama-sama diusulkan. Berkasnya untuk diangkat sebagai CPNS. Nah, sehingga saat itu saya suatu ketika setelah semua selesai prosesnya jalan, suatu hari saya bermenung, kemudian saya berdoa, saya bilang Tuhan terima kasih ini berkat yang Tuhan berikan kepada saya, dan itu sekarang saya ada pada 2 pilihan. Sebagai edukatif tenaga pengajar di Uncen juga sudah proses ini jalan. Di Pemda juga sudah saya dinyatakan lulus, lalu kemudian proses pengangkatan CPNS juga sedang diproses. Nah karena itu terima kasih ini keduanya adalah berkat yang sama yang Tuhan berikan kepada saya. Tapi pada akhirnya juga pasti saya ada pada sebuah keputusan, pilihan di antara 2, tidak mungkin 2 tapi 1. Sehingga saya waktu itu berikhtiar dan kemudian menyampaikan dalam hati dan juga kemudian komitmen saya bahwa mana SK mana, CPNS mana yang keluar duluan, itulah berkat Tuhan. Pertama yang saya harus terima. Apakah nanti yang di kampus ataukah yang di pemerintah daerah. PNS. Yang keluar PNS. Ternyata setelah memasuki awal tahun, yang keluar SK CPNS duluan adalah SK Gubernur Irian Jaya. Tentang
pengangkatan ya. sebagai calon pegawai negeri sipil yang tadi penempatannya di Kota Madya Jayapura. Itulah yang keluar duluan sehingga kemudian SK itu diserahkan tanggal 1 Maret 1994. Dan mulailah kemudian bekerja sebagai CPNS. Penempatannya di bagian Ortar yang tadi saya cerita. Nah, sehingga karena seperti itu pilihan saya, kemudian ini yang duluan keluar SK-nya, maka saya mengajukan surat pengunduran diri sebagai tenaga edukatif di Uncen. Mengajukan surat resmi ke rektor Uncen dan juga tembusan ke dekan FISIP dan juga ke pengelola program. Hingga kemudian 1 Maret saya beralih ke Pemda. Berarti, sampai dengan mengakhirinya tanggal 23 September kemarin. Saya tidak kemana-mana, ada di pemerintah Kota Jayapura. Dari kepemimpinan dari Wali Kota pertama Raden Romantio, dari periode pertama, kemudian Emer Kambu 10 tahun, ada masa transisi di tengah-tengah, kemudian Tommy Mano 10 tahun. Kemudian masa transisinya saya yang melanjutkannya, mengisinya. Ini luar biasa sekali kan. Karena memang karir kita tidak ada yang tahu ya. Tidak ada yang tahu. Kita tidak tahu apa mungkin kalau tidak ada pilihan atau tidak ada penyerahan diri kepada Tuhan itu, barangkali Bapak mungkin sudah jadi asdos, sudah jadi dosen sekarang. Guru besar mungkin bahkan rektor di Uncen, kita tidak tahu, tapi perjalanannya sudah seperti begitu dan ya semua ini sudah direncanakan oleh Tuhan. Sudah garis tangan, pikir ya. Sudah garis tangan, betul sekali. Ya Bapak, kita tadi sudah bahas jauh terkait Bapak punya perjalanan karir dari tahun 91 sampai 2024 ini. Kemudian ada momentum peralihan dari ASN menjadi, ini tadi Bapak bilang Bapak ini seorang masyarakat biasa, tapi ini saya juga tadi mau tanya ini antara masyarakat biasa atau politisi nih, karena ini di masa transisi kepemimpinan nih mau mencalonkan diri sudah bisa disebut politisi atau belum? Jadi ini mencalonkan diri sebagai Wali Kota Jayapura, kemudian pasangannya adalah Pak Mansur. Nah, Bapak cerita dulu prosesnya bagaimana sampai ketemu dengan Pak Mansur dan dinamika politik yang Bapak lakukan, lobby-lobby partai sampai kemudian bisa mencalonkan diri dan ditetapkan sebagai calon Wali Kota Jayapura. Iya, sebenarnya ini sebuah dunia baru ya yang saya jalani, dan menurut saya bahwa walaupun saya belajar tentang teori politik itu, saya belajar mulai dari S1, S2, S3 itu belajar juga tentang teori politik, sistem politik, teori politik itu kita belajar. Tetapi pada prakteknya kan tidak semulus seperti yang ada di teori. Sehingga politik itu teorinya bagus sekali, sangat bicara tentang strategi pengambilan keputusan. Nah, tetapi kemudian masuk ke prakteknya, itulah yang kemudian menjadi banyak tantangan, persoalan. Nah, itu sangat terasa sekali ketika saya masuk untuk memulai dalam karir politik dengan proses pencalonan. Nah, lalu dimulai dengan lobby-lobby partai politik ya, pendukung partai politik untuk sebagai pintu atau jalan untuk mencalonkan diri. Hampir semua partai politik saya mendaftar. Ya. Dan mengikuti prosedur dari bawah. Betul. Sampai ke DPP. Sudah jalani. Nah, kemudian untuk mendapatkan SK rekomendasi itu kan tidak bisa di DPW, tetapi semua kewenangannya ada di DPP untuk semua partai politik. Sehingga kita berusaha berjuangnya itu di DPP. Tentunya DPP semua ada di Jakarta ya. Jadi kita di sana, dan dalam perjuangan itu menurut saya tantangannya cukup berat ya. Berat. Keras. Bahkan juga kasar, ya, menurut saya. Nah, karena semua kemungkinan itu bisa terjadi. Semua kemungkinan itu terjadi.
ada dengan mengikuti normatif, mengikuti aturan, mengikuti prosedur, tetapi juga ada dengan pendekatan politik, deal-deal politik, transaksi politik, terus juga lobby-lobby politik. Nah itu semua terjadi baik di tingkat tataran elit-elit politik di tingkat pusat, bahkan juga di tingkat daerah. Sehingga saya melihat bahwa ketika transaksi, lobby-lobby, jejaring, itu kalau tidak kuat, maka pasti kita tidak sulit untuk masuk ke situ. Berat untuk tantangannya masuk ke situ. Dan itu kebanyakan itu terjadi ataupun juga yang bisa masuk ke situ adalah memang politisi. Para politisi. Ya, para politisi. Saya lihat di berbagai daerah juga sama. Selain saya alami juga beberapa daerah sama. Jadi para politisi itu jauh lebih mudah karena mereka adalah kader partai. Sehingga antar politik itu, antar para kader, antar partai politik itu bisa lakukan apa saja. Betul. Itu tadi bisa transaksional, bisa lobby-lobby, bisa membangun jejaring yang sudah ada, itu bisa banyak. Beda dengan kami birokrat, pemerintahan yang masuk, atau dari swasta murni yang masuk ke dalam politik. Karena itu hal-hal itu belum terbangun dengan baik, kurang, terbatas, sehingga beda sekali. Jadi tantangan beratnya di situ ya, Bapak alami itu. Tantangannya di situ. Tetapi saya tidak merasa putus asa, kecewa, tetapi saya tetap dengan optimisme ataupun juga dengan sebuah tekad, saya sambil berdoa, ya, saya berjuang sampai akhir. Sampai akhir. Tanggal 26 Agustus. Hamin 1 pendaftaran. Betul sekali. Iya. Karena kalau sorry Bapak saya potong. Jadi dalam prosesnya Bapak begini, masyarakat juga banyak bertanya karena kita wartawan turun ke lapangan mengonfirmasi, artinya melihat apa yang menjadi pendapat masyarakat terkait pemimpin-pemimpin siapa saja yang nanti berpotensi untuk maju, dan memang ada nama Frans PK di antaranya. Cuman masyarakat ini belum tahu Frans PK ini maju dengan kendaraan politik apa. Itu yang persis seperti yang Bapak sampaikan tadi sampai H-1 pendaftaran itu. Jadi prosesnya yang tadi Bapak jelaskan itu ya. Iya, proses seperti itu. Sehingga ya kita juga bersyukur bahwa sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi itu juga memberikan membuka ruang demokrasi yang lebih fair, lebih adil kepada setiap partai politik yang memiliki hak politik yang sama. Betul. Nah, kemudian juga memberikan ruang bagi warga negara yang punya potensi, yang punya kemampuan, tetapi yang berkeinginan untuk maju, tetapi kemudian akibat dari yang tadi itu kemudian tidak sempat. Nah itulah di ruang itu dibuka dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga dalam ruang itulah kemudian saya diantaranya juga adalah mendapatkan kesempatan dengan akibat daripada keputusan Mahkamah Konstitusi dengan menggandeng dari 5 partai politik yang secara perolehan suara sudah di bawah. Artinya dari partai-partai yang lain itu masih di bawah sekali. Tetapi ketika akumulasi dihitung memenuhi syarat. Sehingga dengan teman-teman partai politik yang secara suara kecil itu membangun sebuah poros baru. Saya sempat tanya ke ketua-ketua partainya, saya bilang sama mereka, ini sekarang ini peluang, kesempatan, apakah itu sekarang pilihan kepada teman-teman ketua partai. Pilihannya adalah apakah mau bergabung dengan partai politik besar yang sudah ada calon-calonnya, tetapi jangan lupa bahwa ada kemungkinan bahwa karena kalian adalah partai yang kecil, mungkin tidak dianggap dalam perjalanannya ke depan karena kecil. Apalagi tidak punya seat di DPR. Artinya rasional ya, karena selama ini yang kita tahu kan seperti begitu. Saya bilang itu. Ataukah kemudian saya bilang pilihan yang kedua adalah kalian membentuk sebuah poros baru, bergabung lalu membentuk sebuah poros baru. Hitung-hitung suara kalau memenuhi syarat, kenapa tidak lakukan sebuah poros baru untuk mengusung calon yang lain.
Akhirnya mereka juga mempertimbangkan berbagai aspek itu. Saya pikir mereka juga punya hitung-hitungan ya politik. Sehingga kemudian mereka sepakat untuk membentuk sebuah poros baru dengan mengusung saya dengan Pak Mansur. Nah, cerita dengan Pak Mansur tadi sempat ditanyakan itu sebenarnya itu pun mulai ke awal itu saya selama perjuangan itu saya belum memutuskan wakil. Karena masih berjuang sendiri. Masih belum memutuskan wakil karena pertimbangan saya. Karena ada calon-calon yang lain kan sudah munculkan calon wakil semua. Wakil semua memunculkan dan sambil mengikuti dinamika, mengikuti kira-kira tokoh mana yang masih harus kita bisa komunikasikan, diskusikan. Sehingga beberapa tokoh yang kami komunikasikan juga, tetapi juga belum bisa untuk bergabung. Nah, kemudian pada suatu saat ketika Pak Mansur ini kan sebelumnya kan pasangan dengan Pak Robert Tawi. Betul sekali. Tetapi kemudian saya juga mengikutinya. Nah, ternyata bahwa di tengah jalan Pak Robert dengan Pak Mansur kan mereka tidak melanjutkan proses. Proses itu resmi ya. Mereka Pak Robert juga sudah mengajukan surat pengunduran diri dari proses pilkada, proses pencalonan ke PJ Wali Kota. Kemudian juga sudah dipublik, juga sudah menyampaikan bahwa tidak maju. Nah, karena sudah dipublis, sudah seperti itulah. Kemudian Pak Mansur ini kan free. Betul. Nah, dia free ya, jadi artinya tidak ada yang menggandeng. Nah, kemudian saya coba untuk mengkomunikasikan beberapa senior, beberapa junior, dari beliau punya rekan-rekan, juga sahabat dan juga keluarga. Akhirnya kita komunikasi, akhirnya sudah. Kemudian 1 minggu terakhir ya, 1 atau 2 minggu terakhir lah itu yang kemudian kita bisa sama-sama. Jadi sebenarnya itu pun akhir-akhir juga, detik-detik terakhir. Ya, jadi, akhirnya sudah karena sepakat mau bergerak berjalan bersama. Ya sudah saya bilang oke kita bergerak bersama karena Pak Mansur juga seorang birokrat. Ya, kemudian walaupun terakhir kemudian ke tenaga dosen ya, beralih ke fungsional, tetapi adalah juga PNS. Sehingga saya bilang sama-sama kita birokrat, PNS, nah kita bergerak bersama. Dengan pengalaman yang kita miliki di pemerintahan sebagai PNS, sebagai birokrat, di karir, pengalaman kita miliki, kita mendarbabaktikan untuk masuk ke politik melalui kepemimpinan di Kota Jayapura. Dengan Pak Mansur, arah pembangunan Pekmen, PK Mansur nih, arah pembangunannya di Kota Jayapura nih Bapak mau bawa seperti bagaimana? Tadi Bapak sudah panjang lebar terkait dengan birokrasi, kemudian pengalaman di pemerintahan juga, dan sudah sedikit menyampaikan bahwa akan berkesinambungan, artinya pembangunan berkesinambungan itu sendiri. Nah, ini harus dipertebal kepada teman-teman Sobat Cepos, kepada masyarakat luas, kepada para pendukung bahwa seperti apa sih visi dan misi seorang Pekmen, seperti apa sih arah pembangunan yang akan mereka lakukan ketika nanti terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Jayapura. Visi kami yaitu terwujudnya kota Jayapura yang harmoni, cerdas, sehat, produktif, dan afirmatif. Jadi harmoni, ada 4 kata ya. Harmoni, sehat, cerdas, produktif, dan afirmatif ada 5 kata. 5 kata ya kunci dalam visi kami. Harmoni itu artinya bahwa kita ingin hubungan masyarakat, antar masyarakat, hubungan keagamaan, kemudian hubungan sosial, kemasyarakatan itu betul-betul menjadi sebuah hubungan masyarakat yang harmoni, artinya bahwa harus menciptakan, mewujudkan kota yang aman, nyaman, damai, dan juga tentunya saling menghormati antar umat beragama, toleran. Nah, jadi itu hubungan itulah yang harmoni. Karena itu dalam misi itu juga kita singgung mengenai masyarakat Kota Jayapura yang menjadi masyarakat yang
menjadikan masyarakat Kota Jayapura yang beriman, Ya. taat, patuh kepada ajaran agama, ya, dan menjaga toleransi, kemudian sehingga menjadi masyarakat yang agamis, ya, agamais atau agamis. Ya. Kemudian bagaimana menjadikan masyarakat yang humanis, Ya. membangun hubungan kesetaraan, hubungan yang harmoni dengan setiap sesama masyarakat yang ada di sini, dan juga kemudian menjadi masyarakat yang nasionalis, tetap menjaga persatuan dan kesatuan sebagai anak bangsa, menjaga persatuan dan nasionalis, jiwa nasionalisme keindonesiaan itu tetap harus tumbuh dan berkembang di masyarakat Kota Jayapura yang heterogen ini sebagai satu kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian juga masyarakat yang berbudaya, saling menghormati, saling menghargai. Dengan tata krama, adat istiadat, budaya yang heterogen itu saling menghormati, menghargai. Sehingga disitulah masyarakat yang agamis, nasionalis, humanis, dan berbudaya. Ya. Itu kita mau menjadikan masyarakat itu salah satu misinya. Nah, yang berikut juga bicara cerdas, ya. Cerdas itu kita bicara, cerdas itu tentang tidak hanya bicara pendidikan. Salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan itu pendidikan yang berkualitas, unggul, dan berdaya saing. Tidak hanya berkualitas saja, tapi harus memiliki keunggulan-keunggulan, dan juga kita akan dorong untuk keunggulan-keunggulan itu mampu untuk berkompetisi, kompetitif. Mampu untuk dia bisa bersaing di lulusan-lulusan kita, bersaing bukan hanya di nasional, tetapi juga internasional. Sehingga lulusan kita itu bisa laku masuk pasarnya di universitas ternama, di dalam negeri, bahkan juga ke luar negeri. Nah, karena itu modelnya adalah selain pendidikan secara formal yang ada di sini yang sudah melalui pendidikan, kita juga ada punya pendidikan khusus. Misalnya dengan kita hubungkan dengan afirmatif tadi. Itu pendidikan khusus bagi anak-anak kearifan lokal bagian Port Numbai. Itu untuk dengan pendidikan yang saya sudah mulai kemarin di tahun 2022-2023. Itu pendidikan khusus dengan pendidikan berpola asrama yang kita kirim keluar, karena kalau di sini mereka susah untuk bersaing. Sehingga kita rekrut anak-anak yang bagus, lalu kita kirim keluar, itu langsung pendidikan berpola asrama. Jadi yang generasi Mas Port Numbai itu, ya, itu program itu bagian dari program betul. Jadi generasi Mas itu bagian generasi Mas Port Numbai di bidang pendidikan. Betul. Ya, itu jadi itu di bidang pendidikan itu, dan itu yang saya akan mau lanjutkan itu, kemudian kita tingkatkan dan juga kita perluas, sehingga kalau misalnya anak-anak asli di sini tidak bisa mampu berkompetisi, mungkin ada ya satu-satu ya, tetapi tidak banyak. Tetapi kemudian kita ingin pendidikan tidak hanya bicara ilmu, tetapi bicara tentang karakter dan bicara tentang iman. Betul. Dan itu bisa dibentuk hanya dengan melalui pendidikan yang berpola asrama. Nah, kalau pendidikan umum seperti ini, saya pikir susah, karena banyak pengaruh. Ini itu adalah yang Bapak bicara ini adalah tantangan pendidikan zaman sekarang. Jadi pendidikan atau ilmu akademis saja tidak cukup. Tapi seseorang tuh yang tadi Bapak bilang harus memiliki karakter dan juga iman itu. Karakter, integritas, dan juga iman itu. Itu dimiliki supaya ketiga-tiganya itu bisa mengimbangi dalam diri seseorang. Dan itu dengan pendidikan yang baik, dengan berpola asrama. Dan itu kami sudah kerjasama dengan Yayasan Jenius, Sekolah Jenius, dan itu sudah berlangsung. Itu akan kami lanjutkan. Baik. Ya, lanjutkan untuk itu. Ya, selain itu juga di cerdas itu juga bicara tentang masyarakat Kota Jayapura. Kita itu bisa kecerdasan itu kita dorong dengan dulu kita pernah punya Kota Jayapura menjadi kota smart city, ya, smart city, kota cerdas. Nah, ini kita akan terus kembangkan itu karena Kota Jayapura masuk dalam salah satu kota dari 100 kota smart city. Nah, dan itu di seluruh Indonesia, secara nasional. Nasional itu. Jadi itu kita akan dorong supaya semua aktivitas masyarakat itu berbasis digital, IT. Dan itu masyarakat saya pikir sudah lakukan itu. Sekarang ini sudah bukan digital dan komputer lagi, ini sudah AI. Jadi kita ingin mewujudkan masyarakat Kota Jayapura yang terus cerdas, kecerdasan itu seperti itu. Jadi aktivitas masyarakat, termasuk bagaimana
pengelolaan sampah, bagaimana tentang lalu lintas, kemacetan. Ya kita itu semua dorong dalam sebuah kota yang smart, kota yang cerdas gitu. Itu harapan kita. Itu banyak sekali di beberapa kota di Indonesia yang sudah lakukan itu. Di Bandung, di Surabaya, di beberapa kota. Nah, kita bisa belajar dan bahkan di luar negeri, di Korea Selatan, di Jepang. Jadi itu banyak hal yang bisa belajar. Kalau kita memulai membangun berlaku inovasi perubahan, maka itu bisa kita lakukan. Dan banyak masyarakat juga yang terlibat dalam situ. Artinya di zaman sekarang ini yang pekerjaan susah, di mana pemberdayaan masyarakat itu juga bisa masuk dalam inovasi-inovasi yang tadi Bapak sampaikan. Inovasi. Ya. Jadi pelibatan masyarakat civil society, bukan pemerintah. Pemerintah hanya untuk regulator mendorong, memfasilitasi, menginisiator, tetapi justru masyarakat publik, civil society lah yang berperan. Betul sekali. Terlibat langsung partisipasi. Dalam semua sektor, termasuk sektor ekonomi. Bagaimana sekarang supaya e-commerce itu bisa kita dorong optimalisasi dengan mengakomodir dengan semua UMKM yang ada, PKL yang ada itu kita dorong masuk ke dalam e-commerce. Yang membangun sebuah startup atau apa, kita dorong sehingga kita bisa mempromosikan, menjualkan, pembinaan, mungkin akses modal bisa dapat karena kita promosi itu dari berbagai pihak. Bukan hanya dalam Papua, tetapi juga dari luar Papua, bahkan di luar di mana saja. Nah, karena itulah yang kita mau dorong. Cerdas itu tadi. Cerdas. Termasuk juga dengan perilaku masyarakat Kota Jayapura harus masyarakat yang cerdas. Jadi tidak membuang sampah sembarangan. Nah, karena orang cerdas itu orang yang berpikir dan bijak. Pintar saja tidak cukup, tapi harus cerdas. Nah, untuk menempatkan di mana, berbuat apa, kapan, dan bagaimana cara itu menempatkan semua itu. Itu kemudian yang sehat, saya pikir sehat itu bicara tentang bagaimana kota ini harus tertib, kota ini harus aman, nyaman, kemudian kota ini harus bersih, secara fisik harus bersih, sehat. Termasuk juga kemudian pelayanan kepada masyarakat adalah pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan itu bagaimana kita harus membebaskan stunting di kota ini. Masih ada stunting. Yang menjadi salah satu program prioritas nasional itu ya. Prioritas nasional. Gizi kurang, gizi buruk itu masih ada di kota ini. Nah itu harus dievaluasi total terhadap pelayanan kesehatan gizi masyarakat kita. Karena itu dengan kelembagaan yang kita akan dorong juga untuk bagaimana memberdayakan posyandu, ada posyandu prima. Di setiap kelurahan itu kita akan bangun, ataupun juga kita bentuk posyandu prima, disitulah sekaligus sebagai rumah pemulihan kesehatan, pemulihan gizi. Nah, macam itu jadi banyak beberapa prioritas-prioritas yang kita lakukan untuk mengoptimalisasi pelayanan tingkat dasar di puskesmas, SDM tenaga kesehatannya, dokter, peralatannya, termasuk juga kita juga akan dorong untuk bagaimana rumah sakit Ramela milik pemerintah Kota Jayapura ini sebagai rumah sakit khusus yang saya sudah menggagas waktu yang lalu, itu kita akan jadikan sebagai rumah sakit pusat ibu dan anak. Pusat ibu dan anak. Ibu dan anak. Untuk rumah sakit Ramela kayak Timur, sehingga dia memiliki spesifikasi. Karena kalau kita hanya jadikan itu sebagai rumah sakit biasa, RSUD saja, dia akan kalah bersaing. Di tengah-tengah ada rumah sakit umum daerah, rumah sakit umum Mempura, swasta, Bayangkara, TNI dan lain sebagainya. Itu kita akan kalah bersaing karena itu harus ada rumah sakit yang khusus, bidang khusus. Nah, itulah. Nah, waktu itu saya pilih ke rumah sakit pusat ibu dan anak. Ibu dan anak. Nah, itu bidang kesehatan. Nah, kemudian produktif. Nah, itu yang tadi ya, itu sehat ya. Kemudian produktif itu kita harus memastikan bahwa masyarakat Kota Jayapura itu adalah masyarakat yang memang produktif. Bisa menghasilkan sesuatu. Menghasilkan barang bisa, menghasilkan jasa. Nah, apapun, berapapun nilainya, dalam tingkatan apapun. Supaya masyarakat itu tidak menganggur. Jadi model-model wirausaha begitu, Bapak? Wirausaha. Ya, wirausaha dalam bidang apa saja. Mau sektor formal kah, instansi pemerintah kah, informal kah. Yang penting produktif, bisa menghasilkan. Nah, karena Kota Jayapura atau masyarakat Kota Jayapura adalah masyarakat yang tidak punya kebun yang tanam-tanam. Betul. Ada tapi mungkin sedikit tapi di wilayah Moratami ya. Moratami itu.
Tetapi mayoritas masyarakat Kota Jayapura adalah masyarakat yang bergerak di sektor perdagangan, usaha, dan jasa. Nah, karena itulah yang kita akan kolaborasi. Tidak hanya pemerintah daerah, tapi dengan perbankan, dan juga dengan dunia usaha sendiri. Nah, kita kolaborasi bagaimana kita mewujudkan, menciptakan supaya semua sektor itu bisa menjadi produktif. Kita baca, atau bukan baca, tapi kita lihat di beberapa daerah, misalnya di Bali, semua barang itu bisa bernilai menjadi uang. Betul, betul sekali. Misalnya kelapa, itu dari daun sampai dengan akar itu bisa jadi uang. Bisa jadi uang. Ya. Bisa diproduksi. Kenapa itu kita tidak bisa lakukan di sini? Kita mendatangkan tenaga-tenaga ahli dari sana, punya berpengalaman untuk melihat yang potensi kita yang ada di sini. Kita melatih. Ada tutor yang kita datangkan dari sana, lalu kemudian dengan sumber daya yang ada di sini, nah, seperti itu, melatih, lalu kita memfasilitasi dengan peralatan, dengan permodalan, nah, seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan sehingga produktif. Kita juga dengan pendidikan, misalnya dengan cepat dengan pendidikan vokasi ya, terapan. Nanti di kerjasama dengan universitas di sini, bahkan di Malang ya, itu Universitas Negeri Malang itu pernah saya jajaki komunikasi pada tahun yang lalu itu mereka punya pendidikan terapan, vokasi itu. Jadi pelaku-pelaku UMKM atau ingin berwirausaha itu bisa dengan cepat dalam 6 bulan saja. Itu langsung dia bisa punya ilmu yang bagus, dengan teknologi yang baik, bisa mengembangkan usahanya. Sehingga meningkatkan produksi, kualitasnya, tetapi juga bisa pemasarannya. Sehingga dia bisa menyerap juga tenaga kerja. Nah, itu. Jadi, tapi inovasi-inovasi itu yang bisa kita lakukan untuk bagaimana mewujudkan masyarakat kota yang produktif. Ya. Harus berproduktif, baik di laut, jadi nelayan, jadi petani, jadi usahawan, jadi sektor jasa, apapun produktif. Dia biasa menghasilkan. Sehingga kita juga mengurangi jumlah pengangguran di kota ini. Itu. Ini kemudian yang terakhir itu mengenai afirmatif. Afirmatif itu tentu afirmatif yang itu kan kita bicara afirmatif, kita bicara tentang proteksi, pemberdayaan, ya bagi masyarakat, ya, masyarakat lokal. Tetapi secara berkeadilan. Berkeadilan dalam arti di masyarakat, bicara masyarakat lokal itu ada masyarakat Port Numbai asli, terus ada masyarakat Papua non Port Numbai, tetapi lahir besar hidup di Kota Jayapura. Karena itu berkeadilan itu bisa dalam jumlah, bisa dalam porsi, itu bisa kita lakukan ke depan dengan skema dana otsus di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, dan juga termasuk infrastruktur, kemudian juga dengan kelembagaan adat, masyarakat adat, penguatan kelembagaan adat. Nah, itu bagian dari yang afirmatif. Nah, sehingga dalam persaingan pembangunan kota yang begitu cepat, kemudian persaingan yang begitu ketat itu, jangan sampai ada kelompok masyarakat yang termarginalkan. Dan itu fenomena itu sudah ada. Sehingga untuk menjaga keseimbangan antara fenomena yang terjadi antara masyarakat yang termarginalkan, masyarakat yang maju dengan, karena kalau di kota yang penuh dengan persaingan, namanya bersaing, pasti ada yang kalah, ada yang menang. Yang kuat, yang mampu pasti menang. Yang tidak kuat atau yang tidak mampu pasti kalah. Tersisih, terpinggirkan, termarginalisasi. Nah, karena itu untuk menjaga keseimbangan maka perlu ada proteksi. Ada keberpihakan. Disitulah ruang itulah lahir ruang undang-undang otonomi khusus untuk bagi orang Papua. Nah, karena itu secara berkeadilan itu di Kota Jayapura ada masyarakat Port Numbai yang asli, tetapi juga ada masyarakat Papua non Port Numbai yang sudah menetap di Kota Jayapura. Itulah secara berkeadilan kita memberi perhatian dalam ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan juga dengan masyarakat adatnya. Nah, itu dengan sejumlah program-program unggulan. Tadi saya lupa lagi itu yang menyangkut dengan produktif tadi itu juga kita juga akan hubungannya dengan ekonomi ya. UMKM termasuk pasar. Ya, saya pikir bahwa pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Jayapura itu kita akan membenahi mulai dari kelembagaan. Mungkin kita akan jadikan BUMD betul. Atau diswastanisasi sehingga pengelolaannya secara profesional. Sehingga juga bisa
menghidupi dan juga bisa mendatangkan PAD bagi Kota Jayapura. Pengelolaannya secara profesional. Jadi kita akan dorong untuk jadi, kita punya perda tentang pembentukan BUMD sudah ada. Sudah ada di kota. Tinggal bagaimana kita dorong supaya semua pasar itu kita wadahi dalam sebuah, apakah perusahaan daerah ataukah namanya seperti apa, tetapi harus dikelola secara profesional oleh sebuah institusi yang betul-betul pengelolanya pun ke depan secara profesional, menempatkan orang secara profesional, dan itulah akan mendorong untuk dia punya pembiayaannya tidak selalu ke APBD. Kalau dia mengelola dengan BUMD atau punya swasta, maka sumber pembiayaannya itu bisa dari berbagai pihak, non pemerintah, non pemerintah, dan itu dia bisa secara ini bisa bergerak sendiri. Nah, harapan kita seperti itu. Ada di pemerintah, ada di Kementerian Keuangan, ada lembaga pinjaman pemerintah, itu ada di luar pemerintah. Jadi itu bisa bergerak. Jadi tidak, kalau kita sudah BUMD swasta, maka pengembangannya pasar itu adalah mandiri di luar APBD. Nah, sehingga pasar Yotefa, pasar Sentral Hamadi, kemudian beberapa pasar penyangga yang ada di kota ini, Mama Papua. Ya, itu bisa dikelola dengan sebuah badan usaha. Badan usaha. Karena itu pasar Yotefa kita akan melakukan revitalisasi kembali. Jadi yang Yotefa yang lama itu sebagai pasar untuk jual eceran. Pasar Yotefa yang baru yang di belakang otonom itu nanti bisa kita jadikan sebagai pasar grosiran. Grosir ya. Menampung dari Arso, dari kabupaten, dari mana yang jual grosiran, begitu selesai pulang. Nah, jadi itu bisa kita bagi, sehingga tidak tertumpuk, tetapi kita tata, kemudian seperti itu. Lalu juga dengan karena tadi dengan produktif, maka kita juga UMKM kita, PKL-PKL kita yang ada di beberapa kota ini, yang ada sekarang itu, kita akan tata. Kita cari area di spot-spot tertentu, yang kita tata, jadi disitulah menjadi pusat kuliner, pusat area untuk kuliner, area sekaligus untuk kita membuka wifi, kita tata dia. Jadi lebih ke penataan pasar modern begitu pasar, jadi tidak hanya sekedar berdiri atau bangun masing-masing di pinggir-pinggir jalan, tetapi kita cari area beberapa spot, misalnya di Abipura daerah Kota Raja, kira-kira di mana, kemudian daerah kawasan Entrop, kira-kira di mana. Nanti di kawasan di Jayapura Utara, pusat kota Jayapura Utara kira-kira di mana. Jadi kita bikin sehingga di situ pusat untuk kuliner. Lalu kemudian dengan ya sudah sambil santai-santai chatting dan lain-lain kita siapkan sebagai area publik. Nah itu bagian dari yang pikiran saya untuk kita penata ke depan. Sehingga kita tidak untuk melarang, tidak untuk menertibkan melarang untuk orang punya lapangan pekerjaan. Tetapi kita mengatur, karena salah satu fungsi pemerintah adalah pengaturan. Fungsi pengaturan, fungsi pelayanan, fungsi pengaturan, dan juga fungsi pengamanan, keamanan, ketertiban. 3 fungsi pemerintah. Sehingga itu fungsi pengaturan. Saya pikir itu UMKM, jadi kita juga bisa akan ke depan. Karena sehingga produktif itu betul, tidak hanya bunyi, tetapi aksen. Actionnya itu jelas betul. Ke bawah. Jadi tidak hanya bunyi, tapi ada actionnya di bawah. Seperti yang tadi Pak PK sudah menjelaskan panjang lebar dari berbagai aspek pembangunan yang nanti akan dilakukan di Kota Jayapura, seperti teman-teman Sobat Cepos bisa dengar sendiri di video ini. Dan tadi Bapak sudah panjang lebar terkait program perjalanan birokrasi dari awal, kemudian program kerja yang nanti akan dilakukan ketika terpilih sebagai wali kota. Yang ingin saya tahu atau kita geser sedikit ke kontestasi ini sendiri di Kota Jayapura, ada beberapa calon, total ada 4 calon dan Pak PK salah satunya. Bapak melihat para calon ini yang lain seperti apa? Apakah saingan atau teman atau seperti apa? Karena beberapa waktu kita liputan di bawah bertemu dengan Bapak langsung di bawah dalam proses-proses politik yang dilakukan. Teman-teman wartawan nih sampaikan bahwa yang paling santuy di antara semua calonnya adalah Pak PK. Santuy dalam artian tenang-tenang, tidak terlalu ambisius atau bagaimana ya. Pembawaannya seperti Bapak sudah pada umumnya waktu masih menjabat sebagai PJ, waktu masih menjabat sebagai Sekda atau di ASN pada umumnya di Kota Jayapura, karakternya sama, pembawaannya sama, tidak ada yang berubah dari seorang Frans PK. Nah, Bapak melihat para calon ini yang lain seperti bagaimana di Kota Jayapura? Iya, saya adalah saya.
Franz PK adalah Franz PK. Karena itu apapun situasi yang saya hadapi selama di karir birokrasi, pemerintahan, kemudian juga sekarang masuk ke dunia politik, ya saya tetap seperti ini. Ya. Ya, Itu teman-teman karakter, lihat di bawah, karakter, itu karakter Bapak ya. nih Karakter. murah senyum selalu dan tidak ada yang berubah lah dari Bapak. Nah, jadi ketika saya masuk ke dunia politik, kemudian pesaing atau kompetitor yang saya hadapi sebenarnya hampir mirip dengan juga yang saya hadapi di pemerintahan. Karena apa? Di pemerintahan itu, misalnya mau jadi sekda, itu kompetitornya banyak. Banyak kepala-kepala dinas. Nah, kepala dinas, kepala badan, yang memenuhi syarat pangkatan jabatan. Sehingga waktu ikut seleksi, ya kita banyak ikut seleksi. Sama. Nah, hanya mungkin nuansanya yang berbeda. Aura yang mungkin berbeda. Mungkin sistemnya yang berbeda. Nah, dengan antara birokrasi dengan politik. Ya. Kalau politik itu dunia bebas. Kalau birokrasi kan tersistem, ada aturannya, ada prosedurnya yang dilalui, ada syarat-syaratnya yang dilalui. Tapi kalau di politik kan bebas, panggung bebas. Tetapi kompetitor yang pesaing yang saya hadapi itu adalah hampir pernah saya alami juga di pemerintahan. Sehingga ketika sekarang dengan 3 calon yang lain dari kami 4, itu semua adalah sahabat dan saudara saya. Sahabat dan saudara ya? Saudara. Saudara dan sahabat, dan itu adalah calon-calon terbaik. Saya pikir ya, karena terproses, terseleksi melalui mekanisme politik yang tadi sudah saya jelaskan tadi. Apakah entah itu jalannya bagus, jalannya miring-miring, ya itulah bukan urusan saya. Tetapi itulah yang kemudian muncul 4 calon. Termasuk diantaranya salah satunya adalah saya. Sehingga bagi saya, mereka adalah sahabat, saudara, dan juga sekaligus juga akan menjadi pesaing. Pesaing yang tentu juga kita mampu bisa bersaing secara baik, secara sehat, santun, dan juga bermartabat. Karena itu bagi saya pribadi dan juga tentunya dengan Pak Wakil juga, ya kami jalani proses ini, ya sudah apa yang kita bisa kerjakan, apa yang kita bisa perjuangkan, kita bisa kami lakukan. Kami upayakan, kami perjuangkan. Tetapi menjadi pemenang, keputusan itu adalah milik Tuhan. Jadi selebihnya adalah kita serahkan kepada Tuhan. Yang Maha Kuasa. Karena saya secara iman, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan telah menetapkan dari 4 pasangan calon ini siapa yang akan menjadi wali kota dan wakil wali kota Jayapura ke depan hasil Pilkada 2024 ini. Karena itu kita berikhtiar, berupaya, berusaha, berjuang dengan elegan, dengan baik, dengan bijak, dengan santun dari calon-calon dan juga tim sukses yang ada sekarang, supaya kita tetap mewujudkan masyarakat, suasana kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, damai, tidak saling memusuhi, tetapi biarlah proses ini menjadi proses yang demokratis, proses yang berjalan dengan nyaman, aman, dan juga santun, sehingga siapapun yang akan rakyat pilih, kemudian menjadi Tuhan sudah menentukan dan memilihnya, dialah yang menjadi yang terbaik, dan kita yang lain harus mengakui itu, kemudian mendukung dalam kepemimpinan 5 tahun ke depan. Saya pikir itu ya, jadi saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Yang paling penting adalah bahwa teman-teman 3 calon dan juga dengan tim-timnya, mari kita berdemokrasi secara santun, elegan, dan juga jujur. Ya. Dan yang paling penting lagi adalah bahwa jangan kita membayar dengan uang kepada masyarakat. Dan saya juga mengingatkan kepada masyarakat, jangan
harkat, martabat, dan harga diri seseorang itu dinilai dengan rupiah. Sangat kecil dan tidak ada apa-apa. Apakah seperti itukah? Ataukah tetap dengan menggunakan pikiran yang sehat, logis, dengan akal yang sehat, dengan penuh kesadaran, memilih calon yang terbaik menurut pilihan dan hati nurani masing-masing orang, masing-masing warga. Disitulah pilihan Anda akan menentukan untuk 5 tahun ke depan. Kalau berspiritnya atau semangatnya atau motivasinya dengan materi, maka bersiaplah 5 tahun ke depan untuk kita akan berhadapan dengan orientasinya dalam materi. Pemimpin yang orientasinya dalam materi, mengumpulkan materi. Karena sudah mengeluarkan banyak. Tetapi kalau orientasinya kita kepada berpikir rasional dengan logis, lalu kemudian kita memilih pemimpin yang memiliki dari sisi kapasitas, kapabilitas, kualitas, pengalaman, pemerintahan, birokrasi, dan juga kepada pelayanan publik dan politik, saya yakin bahwa itu juga akan memberikan sebuah hasil yang akan menentukan dalam 5 tahun ke depan pilihan itu. Karena memilih pemimpin yang betul punya kompetensi, punya berkualitas, berkemampuan, kapasitas, pengalaman, sehingga akan menentukan dalam perjalanan 5 tahun ke depan. Dan pasangan PK Mansur, adalah pasangan yang syarat pengalaman. 30 tahun di pemerintahan. Dan kami siap bukan mau belajar, bukan baru mau tanya-tanya, bukan baru mau janji-janji, tetapi kami siap untuk bekerja langsung. Siap untuk bekerja langsung untuk melanjutkan yang sudah ada, memperbaiki dan melakukan perubahan dan inovasi hal-hal yang baru untuk merubah Kota Jayapura ke depan, 5 tahunnya ke depan. Karena itu, pada tanggal 27 November 2024, jangan lupa coblos nomor 1 Frans PK Haji Mansur yang disebut atau disingkat dengan Pekmen. Pekmen harus hadir untuk Kota Jayapura yang sejahtera. Tuhan memberkati. Demikian penyampaian dari Pak Frans PK sekaligus menjadi closing statement pada masyarakat Kota Jayapura, khususnya teman-teman Sobat Cepos dimanapun berada. Hal ini sekaligus menjadi penutup dan akhir dari talk show kita, talk show Pemilugrafi pada hari ini, di mana Pak Frans PK terima kasih banyak sudah sharing dengan kita di studio Cepos TV, dan saya Gratiano Silas, pimpinan redaksi Cepos Online, atas nama kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Siap. Selamat siang.